Maksudnya saya nggak pernah komentarin apa-apa. Karena kalau yang seperti itu nanti akan ricuh. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang sedang berselisih, jangan. Jadi kalau di dalam media sosial, kalau perlunya kita men-share sesuatu yang baik, ya kita bagikan, ngajakin. Tapi ya itu mesti tahu dulu adabnya. Sama halnya misalnya yang tadi maksudnya hati-hati ya itu rentenir. Ada mungkin yang jawab begini dalam hatinya, bodoh amat, bukan urusan gue mah kagak pernah minjem. Emang tahu minjem ke rentenir mah haram, apa sih maksudnya? Nah, mungkin ada yang begitu responnya. Jadi kalau yang tidak perlu, kalau yang sifatnya bukan itu sesuatu yang positif, yang tidak akan menimbulkan konflik, tidak perlu di-share. Kalau menurut saya seperti itu. Sekalipun itu karena belum tentu. Ngajakin kebaikan itu susah. Ada dulu satu kisah bahwa ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini minta sama Rasulullah. Pas saya udah nyampein ya. Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat yang bisa membawa saya masuk ke surga. Yang penting saya masuk ke surga, kata orang itu. Yang penting saya masuk ke surga. Nah, Rasul ini kan makhluk Allah yang paling amat sangat memudahkan, tidak pernah menyulitkan. Nah, karena Rasul sudah memberikan tuntunan seperti itu, ibu kita juga harus seperti itu, Bu. Kita harus mencontoh. Jadi kalau untuk apapun jangan suka ngeribetin, jangan suka dibikin ribet. Apalagi orang yang misalnya punya urusan sama kita. Kalau bisa kita mudahin, kita mudahin. Contohnya misalnya begini. Ada orang yang butuh banget. Pinjem dong 100. Sekarang yang lagi viral nih. Ada nggak 100? Padahal saya nggak tahu tuh itu apa sih. Cuma saya tahu ada slogannya aja. Apa? Pinjem dong 100 gitu ya? Itu tuh apa sih? Belum baca berita tuh. Saya belum update itu. Apa lagu, apa ada lagunya itu. Nah, pokoknya ada uang 100, ya pokoknya ada 100-100-nya itu ya. Misalnya ada orang mau minjem uang 100. Iya. Misalnya ada orang yang butuh gitu sama kita. Kalau bisa kita tolongin, kita tolong. Kalau bisa sama kita tolongin. Kita tolongin. Terus dia bilang, tapi saya bisa bayarnya mungkin bulan depan. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tolongin aja dulu. Kalau kita misalnya nggak bisa nolongin nih, nggak ada 100 mah, adanya 50 misalnya nih setengahnya, separohnya. Kalau bisa kita tolongin, jangan sampai kita nolak tatkala ada orang mau minta pertolongan sama kita. Karena Allah itu nggak pernah nolak, Rasul itu nggak pernah nolak. Apa yang beliau punya selalu dikasih. Misalnya ada orang minjem uang 100, kita punyanya 50. Karena kita buat keperluan yang lain. Kasih pinjam aja udah. Yang kita mampu, yang kita bisa kasih aja. Kalau nggak dibayar-bayar bagaimana? Mudahin, gampangin. Kita datengin. Kalau misalnya begitu ya, Bu, ada orang yang dia tuh kayaknya kalau nggak dibayar mah nggak inget sama utangnya. Ingetin. Karena kewajiban kita untuk ngingetin kalau ada orang punya utang. Ya, mesti diingetin. Mesti diingetin, Bu. Istilahnya sih apa, ditagih gitu ya. Mohon maaf mau ngingetin. Gitu. Mohon maaf mau ngingetin. Barangkali udah ada, saya perlu misalnya begitu. Ingetin. Kalau udah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, misalnya belum ada, ya udah nggak apa-apa. Nah, misalnya itu orangnya memang belum ada. Jangan kita bilang pokoknya harus ada. Nggak boleh juga kita begitu. Jangan juga bangsa, pokoknya saya nggak mau tahu, harus ada, nggak boleh. Walaupun itu hak kita, jangan menyulitkan orang. Walaupun waktu itu udah kita tolongin, jangan waktu itu aja. Nyesal jadinya kan waktu itu kita tolongin, tahu begitu mah, jangan begitu.
Khawatir waktu itu yang kita tolongin, lalu kita bacain, khawatirnya itu jadi amalan yang bisa kehapus kalau udah kita bacain begitu. Besok lagi pokoknya kalau dia minta tolong agak bakalan dah ditolong. Nggak usah diucapin begitu, cukup tahu aja. Cukup tahu aja, oh begitu. Nah gitu kan, misalnya harusnya udah janji ya, harusnya ditepatin. Yang penting kita udah ngingetin. Yang penting kita udah ngingetin, sebatas sampai itu kita ngingetin. Besoknya lagi misalnya kita ingetin lagi. Udah janji nih ya, kapan nih? Kapan nih misalnya kira-kira bisa bayar? Bulan depan deh gitu. Oke. Jangan marah ya. Misalnya itu bestie nih, teman. Jangan marah ya kalau ntar aku ketagih lagi. Karena kan kita juga sama-sama perlu. Kita ingetin tetap dengan cara-cara yang baik. Ya, jangan sampai mutusin silaturahmi. Karena apalagi kalau udah urusan uang itu sensitifnya luar biasa. Bahkan bisa merusak silaturahmi. Jadi ibu-ibu sekalian, penting untuk kita ngingetin. Yang punya utang kadang-kadang saya jangan sampai memang nggak tahu diri. Jangan pakai marah kalau ditagih. Kadang-kadang yang ngutanginnya itu sampai kayak ngemis-ngemis, padahal mau ngambil haknya dia. Nah, tapi kalau misalnya memang belum ada, kita ingatkan juga dengan cara yang baik. Kalau belum ada kita ulur lagi, oh belum ada uangnya. Ya mudah-mudahan dimudahin rezekinya biar bisa cepat bayar utangnya. Jangan lupa ya, saya tunggu nih awal bulan misalnya begitu. Enggak dibayar-bayar juga, yang penting kita sudah ngingetin. Yang penting kita udah ngingetin. Karena yang namanya utang itu tetap mesti dibayar. Mau dibayar di dunia, enggak nanti ditagihnya di akhirat. Lebih berat mana? Nah. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, jangan sampai nanti ngeberatin. Yang penting sudah diingetin, soal dia jadi mau bayar apa enggak itu ya udah terserah dia. Yang penting kita ingetin, sampai ke situ kita ingetin, sampai ke, jangan sampai ntar ngeberatin. Iya. Harusnya memang ngingetin, jangan sampai nggak enak. Nah itu kan ada kalanya yang berutang itu suka nggak nerimain gitu ya, suka nggak nerimain. Makanya memang mesti hati-hati dari awal. Yang pertama jangan mudah berutang, yang kedua jangan juga mudah ngutangin. Jangan juga. Memang mesti milih-milih. Kira-kira kalau kita utangin nih, kita mungkin kan udah tahu. Kita udah tahu, apalagi kalau misalnya udah denger cerita dari tetangga dari mana. Hati-hati ya, jangan suka gampang utangin tuh, dia mah kalau udah minjem lama agak bayar-bayar. Misalnya yang begitu, misalnya ada yang begitu. Tatkala satu saat misalnya dia tuh minjem. Dateng dah tuh. Nah, yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita bisa bantu mah, kita bisa bantu. Misalnya dia mau minjemnya gede, misalnya 1 juta mau minjem. Ya, kalau nggak ada, apalagi kalau misalnya kita udah tahu untuk menjaga silaturahim. Kalau kita misalnya udah tahu wataknya, karakternya dari orang-orang misalnya, aduh, daripada nanti jadi buruk, jadi jelek, ya, yang tadinya silaturahmi yang indah, jadi buruk, mendingan kita nggak ngasih kata ibu. Tapi karena misalnya dia tuh lagi butuh, kalau misalnya dia lagi butuh, kalau bisa kita bantu, sekemampuan kita bantu. Nih, aneh kagak bisa bantuin ya, nggak bisa minjemin 1 juta banyak. Nih pengeluaran aneh juga lagi banyak. Nih maaf ya, ini mah cuman bisa bantu aja deh. Tadi katanya buat apa? Iya, ini mah buat jajan anak-anak aja deh. Misalnya ibu kasih kecil-kecilnya 50.000, niatin deh itu sedekah. Begitu. Cara yang paling mudahnya seperti itu. Ya itu makan hak kita untuk ngasih atau enggak ngasih mah. Malah marah bukan urusan kita. Ya. Nah itu. Ada orang mau minjem ke ibu, ya. Lalu yang butuh. Oh gitu.
Nih, adabnya di mana ini ya? Yang mau minjemnya malah iya. Kalau kita minta aja sama Allah, itu kita minta, itu Allah sediakan. Ada doanya, ada waktu-waktu yang mustajabahnya, kita yang datang sama Allah. Kan begitu ya? Itu adabnya saat kita meminta. Iya, kita yang datang. Kapan misalnya kita minta sama Allah? Kita berdoa, kita minta. Udah sholat di dalam sholat fardu, selesai sholat fardu kita minta. Lagi sujud terakhir kita minta, antara azan dan iqomah kita minta. Allah, saya lagi butuh duit ini buat anak, buat bayaran sekolah 500.000 aja, nggak banyak-banyak misalnya. Minta dulu kita sama Allah, minta. Ya Allah, saya mau ikhtiar, mau coba minjem. Nah itu ikhtiar. Jadi kita jangan doa aja tapi kita diam, nggak keluar dari rumah, nggak nyari. Apa yang dijual nggak ada yang dijual. Minta atau minjem juga kita nggak ikhtiar. Berdoa kita minta sama Allah, ya Allah saya mau minjem misalnya, ya mau minjem sama siapa misalnya gitu ya, saya mau minjem ke Bu Anu, ya Allah mudah-mudahan Allah gerakin hatinya, Allah gerakin hatinya, dia ada rezekinya mau ngasih pinjem ke saya. Karena yang maha menggerakkan hati itu Allah. Ibu datang ke sini kalau bukan Allah yang gerakin hati itu, nggak mungkin ibu datang ke sini. Saya pernah cerita ke ibu bahwa ada orang yang nolongin saya. Banyak. Saya cerita di mana ya, lupa. Ada beberapa orang tuh ya, maaf Bu. Ini ada ini loh Bu. Kita kan nggak boleh walaupun serius, apalagi kalau bercanda, bohong itu nggak boleh. Apalagi kalau dalam pengajaran begini. Namanya kita hidup ini saling membutuhkan. Saya pernah lagi butuh banget. Butuh dengan nominal yang besar, nyari ke keluarga nggak ada, bukan nggak pada mau nolongin. Saya punya jamaah, katakanlah jamaah kenalan lah gitu. Itu udah deadline, harusnya tuh besok tuh, untuk besok tuh, kebutuhan itu untuk besok dan nilainya besar, bukan 100-200 ribu gitulah ya, itu mungkin kecil gitu ya. Ini dengan nilainya besar. Saya ngobrol itu. Katakanlah ini jamaah, karena memang jamaah. Saya ngobrol, saya bingung ya ini, Bu Haji, kenapa Neng? Karena memang orangnya udah lebih tua dari saya. Kenapa Neng? Ini, oh ya Allah, saya tuh sebenarnya lagi bingung. Saya tuh lagi beli loh Bu. Beliau ini dagang. Saya tuh lagi ini sebetulnya lagi buat urusan anak, gitu. Buat ada urusan saya bilang, bukan urusan anak. Ada urusan, mana deadline-nya besok. Ya Allah, berapa sih? Ke belakang dia masuk ke dalam rumahnya. Saya udah disodorin tuh Bu, seamplop itu, segepok itu. Bawa, jangan mikirin bayarnya. Itu kayak sama siapa? Bawa, udah. Saya butuhnya cuma segini, saya dikasih lebih. Jutaan itu lebih malah dari nilai yang saya butuhin. Bawa. Ini kapan saya balik? Jangan mikirin Mbak. Ada ntar bayar, jangan dipikirin. Udah urusin dulu. Udah pulang. Allah Bu Haji ini. Ini ikatan keluarga, bukan keluarga loh Bu. Bukan keluarga. Ini kalau bukan Allah yang ngegerakin. Hari gini gitu loh. Yang orang itu nyari duit 1 juta aja sampai pinjol. Yang ujung-ujungannya benjol. Nah, ini saya nggak pakai panjang kalam, nggak pakai cerita bagaimana. Dan itu orang, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehat. Bukan sekali dua kali itu nolongin kebutuhan saya. Mohon maaf gitu ya, nolongin kebutuhan. Padahal kalau saya bilang saya anaknya bukan, apanya bukan sekali 2 kali. Itu dengan mudahnya. Saya belum panjang kalam apa buat urusan apa, langsung aja udah saya diambilin. Ini kebanyakan udah. Ini padahal maaf ya, bukan orang yang terkenal kaya raya, dikayuringin gitu Bu. Yang mungkin mobilnya atau kendaraannya belerot, bukan. Itu Allah.
Makanya kalau kita punya rasa kasih sayang, Allah yarham, Allah akan menanamkan rasa kasih sayang itu kepada siapa saja. Akan datangkan Allah itu dari Allah itu orang-orang yang sayang sama kita. Nah, inilah yang namanya kenapa cinta itu tidak kadang-kadang tidak nampak, tidak perlu dilihat sebagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Kita belum pernah ketemu sama beliau, sama Rasulullah, tapi kita cinta, ya kan? Walaupun misalnya di dalam hati kadang-kadang masih lebih cinta dunia, masih lebih cinta sama suami, lebih cinta sama anak, lebih cinta sama harta. Tapi rasa cinta itu konsekuensinya dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu konsekuensinya bahwa kita mengakui Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada kemusyrikan, tidak diduakan. Allah itu nggak mau diduain. Allah cemburu kalau kita duain. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Ini konsekuensinya. Makanya kita mengakui kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jika kita cinta kepada sesama, sama halnya kayak kita cinta kepada Rasulullah, maka Allah jadikan rasa cinta itu bagi orang-orang yang mengakui syahadatain tadi. Kita belum ketemu sama Rasul, tapi kita cinta. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada sesama, maka Allah akan mendatangkan rasa cinta itu kepada sesama yang lain untuk mencintai kita. Jadi kita disitulah yang namanya Islam itu menebarkan keselamatan, kedamaian, rasa cinta, kasih sayang. Oleh karena itu kita melaknat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Gaza, di Palestina. Mereka membantai, tidak ada rasa kemanusiaan, rasa cinta, ngematiin yang namanya manusia itu kayaknya kayak gampang banget, mudah banget ya. Biadabnya, laknatnya orang-orang Yahudi karena memang mereka itu benci sama orang Islam. Benci mereka itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu selalulah kita berkasih sayang. Minimal kalau enggak bisa saling bagi, kita sama-sama saling ngedoain. Oleh karena itu bersyukur kita bertemu di sini selalu mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, sama-sama taat, istiqomah dalam ibadah, saling yakin, saling meyakini bahwasanya ketauhidan itu adalah pondasi awal dari kita beragama Islam. Kita yakin bahwa Allah memperjumpakan kita, bahwa kelak juga kita akan yakin bahwa Allah akan memisahkan kita. Semua yang ada di dalam kehidupan ini, dunia ini kelak akan hancur. Nggak akan ada lagi kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu jangan terlena, karena kehidupan di dunia ini cuma permainan belaka. Ya, permainan. Tapi Allah menjadikan kita bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Makanya tetap fokus, tetap serius. Kalau kita ingat bahwa semuanya nanti akan diperhitungkan, tidak akan mungkin kita gegabah dalam berperilaku. Kembali lagi, kalau ada orang yang mau ngutang, jangan gampang memang kita ngutangin, tapi coba kita tolongin. Apa yang mereka butuhin, coba kita tolongin. Solusinya ke situ. Kalau kita nggak bisa ngutangin, coba kita tolongin aja, kita bantu. Di grup gitu ya. Yang pertama begini, di dalam kita bergaul ya, di dalam hidup itu kita semua ada adabnya. Kalau yang namanya di media sosial, di grup ini kan banyak ya, lingkupnya kan umum, ya kan, lingkupnya umum. Lalu kalau kita bagaimana caranya, kalau misalnya atau diperbolehkan atau enggak, kita menyampaikan niatnya untuk kebaikan. Hati-hati nih, misalnya orang ini tadi kata Bang Jun misalnya rentenir nih, orang ini rentenir, tapi orang itu nggak ada di grup, misalnya orang itu tuh nggak ada di grup ya orangnya itu, tapi mungkin pada kenal. Yang pertama kita harus punya adab.
harus punya adab di dalam bermedia sosial. Kalau satu berita ini memang benar adanya, dan itu bisa diterima, bukan satu berita yang hoax, bukan sebuah kebatilan, itu dibenarkan, diperbolehkan, tetapi memang dengan adab. Kita lihat dulu kira-kira bisa pada nerima apa enggak tuh yang ada di grup itu. Seumpamanya ini beritanya tentang seseorang, yang penting kita enggak ngejelek-jelekin, enggak jadi gibah. Kalau sifatnya bisa personality ibaratnya gitu ya Bang, tanpa kita mengupload ya, alangkah akan lebih terjaganya silaturahim, ukhuwah ini. Karena ukhuwah yang paling penting, jalinan ukhuwah ini. Emang kalau misalnya diupload itu ada keuntungannya? Ada keuntungannya atau enggak? Kalau misalnya dengan diupload fotonya. Kalau misalnya kita bisa ketemu mah pada waktu seperti ini, ya, akan lebih baik. Akan lebih baik. Hati-hati. Jangan sampai minjem duit sama si Anu. Kemarin kejadian, nah kita. Begitu aja, tidak perlu kalau menurut saya, ya. Akan lebih baik kita. Karena untuk apa? Untuk ukhuwahnya. Dan adabnya juga. Nah, adapun sekalipun niatnya untuk kebaikan, kadang-kadang sekalipun niatnya untuk kebaikan, orang belum tentu bisa nerima. Nah, apalagi ini sifatnya di grup umum, dan ini sifatnya misalnya di media sosial. Kita nggak tahu responnya itu kira-kira bagaimana, ya, yang bacanya. Nanti tuh ada yang ngebaca atau ada yang ngerespon, terima kasih udah diingetin. Ada juga yang apa ini maksudnya, gitu. Ya, jadi harus ada adabnya. Kalau menurut saya sih tidak baik, kurang baik seperti itu, tidak perlu. Itu kalau yang pertama, kalau yang rentenir. Yang kedua apa tadi Bang? Orang ini sebenarnya saya nih minjem duit aja, kan ada yang lahir memang lahir minjem duit mulu takdirnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, adabnya di dalam bermedia sosial di grup itu memang itu menjadi satu hal yang sensitif sekali. Ya. Jadikan media sosial ini adalah untuk kebaikan. Jangan sampai menjadi ladang dosa. Kalau kita ngajakin orang untuk sebetulnya mah kebaikan, untuk menghindari dari kemudorotan, ya. Ada baiknya kita kalau sambil bermuwajahah. Kalau misalnya kita sambil ketemu akan lebih enak. Saya punya grup nih ya. Ada yang begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pada jawab nih yang lain. Terus ada yang nyeletuk, ada yang jawab, yuk hari ini mau kajian di Anu, disebutin. Di Anu. Terus ada yang jawab lagi. Jawab dulu dong salamnya tuh. Yang tadi kan yang pertama ada yang salam. Gitu. Ada yang jawab lagi. Dia yang tadi mau ngajakin kajian ini, niatnya tuh mau ngajakin kajian. Ini contohnya Bu. Bisa menjadi perselisihan. Yang pertama tadi ada yang menyampaikan salam, lalu ada yang menjawab salam, lalu ada yang tiba-tiba menyampaikan kajian, ngajakin kajian kayak begitu tuh. Ngajakin kajian, jangan lupa ya, sambil dikirimin pamfletnya, jangan lupa ya. Ini contohnya, contoh realnya, ngajakin kajian, kebaikan kan ngajakin. Ada yang jawab lagi, jawab dulu dong salam tuh yang tadi tuh di awal. Dijawab sama yang ngajakin kajian ini. Saya juga tadi udah jawab kok, nggak perlu ditulis. Tuh, saya juga udah jawab kok. Ini jadi keruh, udah mulai keruh suasana. Saya juga tadi udah jawab kok, kan nggak perlu ditulis. Saya ini kan mau nge-share flyer ngajakin pengajian. Emang salah? Tuh. Inilah namanya bermedia sosial, karena komunikasinya ini yang main, jari yang main, bukan wajah, bukan mulut, nggak tahu tuh. Responnya akan seperti itu, makanya mesti berhati-hati. Nah, ibu-ibu sekalian, ini akan menjadi satu konflik kalau misalnya tidak ada yang menyelesaikan perselisihan. Ini jadi berselisih. Padahal coba, kalau misalnya secara rasio aja ya, logikanya lah Bu. Yang namanya media sosial ini memang kita nulis,
saling berkirim pesan lewat tulisan. Lewat tulisan. Ya benar sih memang nggak perlu ditulis, tapi kan yang tadi nulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab bilangnya, kan saya juga udah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak perlu ditulis. Lah kan itu tadi pesannya memang tulisan. Iya, bukan lisan. Kalau mau kita balikin, kalau mau enak mah kita jawabin begitu. Tapi kalau saya milih, saya nggak pernah jawab apa-apa. Maksudnya saya nggak pernah komentarin apa-apa. Karena kalau yang seperti itu nanti akan ricuh. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang yang sedang berselisih, jangan. Jadi kalau di dalam media sosial, kalau perlunya kita men-share sesuatu yang baik, ya kita bagikan, ngajakin. Tapi ya itu mesti tahu dulu adabnya. Sama halnya misalnya yang tadi, maksudnya hati-hati ya itu rentenir. Ada mungkin yang jawab begini dalam hatinya, bodoh amat. Bukan urusan gue mah kagak pernah minjem. Emang tahu minjem ke rentenir mah haram. Apa sih maksudnya? Nah, mungkin ada yang begitu responnya. Jadi kalau yang tidak perlu, kalau yang sifatnya bukan itu sesuatu yang positif, yang tidak akan menimbulkan konflik, tidak perlu di-share. Kalau menurut saya seperti itu. Sekalipun itu karena belum tentu. Ngajakin kebaikan itu susah, sulit, susah. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, jangan kalau beda lagi kalau ngajakin keburukan, ngasih contoh, nggak pakai diajarin juga bisa, gampang kalau ngajakin keburukan. Jadi belum tentu setiap kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Ya, belum tentu responnya itu akan berbalas dari manusia. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, khususnya ibadah kepada Allah, pasti Allah akan balas. Karena kebaikan yang sekecil zarrah pun kan katanya Allah akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun nyakitin hati orang. Gitu. Bercanda tapi nyakitin hati orang. Lu udah hitam pesek. Sakit hati orang tuh misalnya dikatain begitu. Kalau kita enggak minta maaf, nanti kelak ditagih di akhirat. Saya dulu sakit hati dikatain begitu. Ya, mau dikata apa? Siapa yang mau ngebela kita? Ya, makanya hati-hati dengan lisan kita, dengan jari kita. Karena sekarang ini masa-masa era digital, teknologi, masa canggih, masa-masa zikir dengan tiktokan. Ya, lebih banyak tiktokannya daripada wiridan. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai jari ini yang menjadi dosa. Jadi ibu-ibu sekalian, itu barangkali ya. Jadi belum tentu setiap kita mengajak kebaikan, kita menyebarkan kebaikan akan berbalas kebaikan dengan respon kebaikan dari manusia. Ada lagi pertanyaan? Apalagi kalau misalnya berita-berita yang belum pasti, berita-berita yang fitnah, yang hoax, yang belum pasti, hati-hati. Itu dia minjem duit mulu, hati-hati tuh. Jangan sampai besok datang kotak-kotak pintu baik. Iya, iya, itu yang lebih baik. Nah, yang tadi saya sampaikan begitu, misalnya ada orang yang mau minjem uang, tapi misalnya kita nggak bisa bantu, dia belum nyebut nilainya, kira-kira bapaknya punya duit nggak di rumah, berangkasnya kira-kira itu dikunci apa enggak? Kata ibu begini, aduh ini berangkas emang belum dicairin, isinya masih emas batangan gitu ya, kata ibu. Udah dah, ini mama kita kasih dah Mas Jono aja deh yang udah cair gitu, kata ibu nih, diamplopin aja, kita bantu mah nggak bisa, kita minjemin mah nggak bisa. Nah
Khawatir nanti juga jadi ngeberatin. Orang punya utang tuh berat. Dikatakan, kalau kata salah satu imam, orang yang punya utang itu dia belum tentu tidur tenang tidurnya. Malamnya dia menjadi orang yang tidak bisa tidur, siangnya dia menjadi orang yang hina. Itu diibaratkan orang yang berutang. Makanya jangan mudah berutang, jangan pula kita mudah ngutangin. Jangan mudah memang. Jadi bukan pelit, tapi kita perhitungkan dulu nih, kita lihat dulu kira-kira bagaimana. Nah, itulah namanya manusia. Maksudnya untuk apa? Untuk kehati-hatian. Kalau masih bisa kita tolongin mah ya kita tolongin. Tolonginnya ya sekemampuannya kita. Kalau kita nggak bisa minjemin mas 100.000, yang tadi tuh ada nggak uang 100 gitu ya, nggak bisa kita minjemin mah ya kita bagi dah, ini mah 20.000 dah, bakal jajan bocah ini. Ya, mohon maaf kalau memang misalnya, apalagi kalau misalnya kita tahu, aduh dia mah katanya konon kabarnya kalau minjem lama. Tapi kalau ibu misalnya sudah siap dengan konsekuensinya, kalau udah tahu nih misalnya bang, dia mah kalau minjem tuh lama tuh. Tapi biarin dah, iya. Karena kita masih punya banyak itu emas batangan itu. Ya biarin dah, timbang 100 mah dah. Nah, iya. Ibu kasih aja tuh, ya udah, ini saya utangin dah tuh 100.000 mah. Ya udah. Tapi misalnya dalam hati ibu niatnya udah begini, biarin dah mau dibayar ya alhamdulillah, enggak ya udah deh. Ke laut aja misalnya kata ibu, ikhlasin. Orang yang memerdekakan seseorang dari utangnya, itu pahalanya berbaras dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pahalanya sendiri. Dan orang yang ngutangin, misalnya ibu Bu Lilis ngutangin misalnya nih ke saya, terus dikasih lagi kelonggaran, Bu Lilis saya belum bisa bayar nih, kasih saya tenggang waktu lagi dong 2 bulan aja atau 3 bulan. Itu pahalanya 16 kali lipat dari pahala sedekah. Ya Bu, ini hadisnya seperti itu. Kalau tidak salah hadisnya seperti itu. Lebih tinggi dari nilai sedekah. Kalau kita ngasih lagi keluasan, apalagi kalau sampai memerdekakan seseorang yang punya utang sama kita. Ya udahlah kalau begitu, saya bebasin, itu harus diucapin. Saya bebasin. Utang situ yang 100 juta ke saya udah lunas aja deh. Lunas udah. Nah, kalau begitu dibebasin. Membebaskan seseorang dari kesulitan dunianya, maka kelak Allah akan membebaskan kita dari kesulitan kelak kita tatkala dia yaumul hisab. Mau apa enggak? Tapi ngebebasin orang yang berutang itu susah banget. Pengennya mah itu utang balik lagi, bayar lagi. Iya. Orang yang apanya? Iya. Tapi ngebebasinnya dengan ikhlas. Perhitungannya, artinya dia sudah nggak punya utang. Iya. Kalau yang penting kita kan tadi sudah ngebebasin ya. Iya. Artinya dia bukan jadi orang yang berutang lagi. Dia tidak punya utang. Ya. Enggak. Kita dapat pahala dari ngebebasin orang yang berutang, ya. Dan orang yang berutang itu, insya Allah, kalau kita baik ya, artinya kita, yaudah kalau begitu, biasanya kan suka jadi buruk ya silaturahminya ya. Makanya syaratnya kalau kita ngebebasinnya itu dengan betul-betul kita mengharap balasannya dari Allah. Kalau kita memang pengen nolongin, ngemerdekain dia dari utang, ya Allah, saya tuh berharapnya kalau kelak atau satu saat saya ada kesulitan, terutama nanti di akhirat, takutnya ada yang nuntut atau apa nih, saya masih punya simpenan. Simpenannya apa? Salah satunya amalnya, saya pernah ngebebasin orang yang punya utang sama saya. Nah kita nyimpen itu, kita nyimpen tabungan buat nanti di yaumil akhirat. Adapun orang yang tadi udah kita bebasin, dia sudah tidak menjadi orang yang berutang. Tidak jadi orang yang punya utang lagi, dan dia tidak akan diazab dengan dosanya, dosa yang tadi berutang, enggak, karena dia sudah bebas. Gitu. Nah, tapi insya Allah kita punya kebaikan. Tapi ya itu, ngebebasin orang yang berutang itu susah banget. Pengennya mah itu udah duit yang di luar juga balik lagi tuh, yang miliaran itu balik lagi ya.
Ada yang miliaran? Miliuran kata ibu. Itu barangkali ibu-ibu ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ibu-ibu sekalian, marilah kita angkat kedua belah tangan kita. Terakhir kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Nah itu, yang punya utang mudah-mudahan bisa kebayar. Ya, kita yang punya utang mudah-mudahan bisa kebayar. Tapi bayar dulu kewajiban kita kepada Allah. Bayar dulu, terutama itu. Utang sama manusia besok bisa dibayar. Yang penting kita niatnya kita udah minta, kita niatnya udah mau bayar. Lalu kita minta sama Allah, ya Allah mudahin biar ada rezekinya, biar bisa cepet-cepet kebayar utangnya nih. Karena yang pertama itu emang mesti niat. Ada orang yang nggak punya nggak niat bayarnya, ada kasihan nih. Sebentar Bu, saya punya cerita. Ada orang yang punya warung, terus pernah curhat sama saya, ya Allah teh, saya mah nih banyak yang hutang ke warung saya. Saya mau tulisin jangan ngebon di sini, tapi nggak enak. Yang pakai nggak enak, kata saya tulisin aja. Bukan ngebon. Ntar kalau katanya ngebon jadi bukan ngebon. Jangan ngutang di sini. Gitu aja tulis. Nggak enak ya. Ntar disangkanya ngebon apa ngebon? Ngebon sawit nggak enak. Ibu-ibu. Jadi katanya, padahal orangnya sering lewat. Terus sudah diingetin. Udah sih sekali dua kali nah itu. Tapi kan nggak enak. Padahal orangnya sering lewat. Tapi kayaknya ya begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullah. Kayak orang gak punya utang gitu. Itu berarti gak niat. Kasian tuh kalau orang yang begitu tuh. Udah mah dia punya warung, dia kan buat usaha. Usahanya buat anak-anaknya. Dia masih punya anak-anak sekolah. Ngutangnya katanya pulsa. Untungnya gak seberapa, 2.000 perak. Dia utangnya beli pulsanya udah 200.000. Agak bayar-bayar udah 2 tahun. 2 tahun bayangin. Orangnya lewat aja, katanya lewat. Tegur, saya bilang begitu. Gak enak, udah pernah saya WA tegur. Kalau dia lewat, tegur. Takutnya lupa. Apa dilupa-lupain? Apa kayak lagu, pura-pura lupa? Ada kan lagunya ya pura-pura lupa? Nah, ibu-ibu, jadi jangan cuman kita ntar juga dibayar, tapi niatin setelah niat kita minta sama Allah, azamkan. Makanya ada doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Akan kita harus dicukupkan, kita minta sama Allah bihalalika an haramika, dicukupin dengan yang halal, jangan dari apa yang datangi dari yang haram, jangan. Kita minta dicukupkan dari rezeki yang halal. Kalaupun misalnya punya utang, ya Allah, mudah-mudahan cepat ada rezekinya buat bisa bayar, biar bisa cepet kita lunasin tuh utangnya. Karena kasihan, takutnya orang yang ngutangin kita juga lagi nungguin aja. Kayak waktu itu kita diutangin, pengennya bener-bener cepet ada rezekinya, cepet kita juga bayarnya. Orang udah ngemudahin kita, jangan sampai kita juga nyulitin dia. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, ya itulah, kadang-kadang kita suka begitu, suka ada rasa ketidakenakannya. Ya. Misalnya Teh Nia pernah nolongin saya. Pas waktu nanti Teh Nia minta tolong ke saya kalau nggak nolongin, nggak enak. Kemarin soalnya saya udah pernah ditolongin. Ada nggak enaknya tuh. Tapi Allah tidak. Allah mengasih apa yang kita butuhin. Bahkan apa yang kita nggak minta, Allah bagi, Allah kasih. Dan gratis. Nafas ini Allah bagi. Udara ini Allah bagi gratis. Ya, kecantikan ini nih, semuanya gratis dari Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, banyak kita minta-minta sama Allah. Terus aja kita minta sama Allah. Minta sehat, dipanjangkan umurnya dalam taat, dimudahkan dalam berbuat baik, dimudahkan dalam nolongin orang. Dan mudah-mudahan kematian kita itu yang menjadi cita-cita yang terbaik, kematian dalam husnul khatimah. Amin. Marilah kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihah ini semoga yang sakit, mudah-mudahan yang lagi pada sakit, yang batuk pilek, yang lagi demam, yang lagi sakit, yang lagi gak punya duit, yang punya utang tuh biar cepat kebayar, ada rezekinya. Yang punya anak-anak sekolah, mudah-mudahan gampang dalam ngebiayainnya. Allah mudahin dalam rezeki untuk biaya sekolahnya.
yang lagi sekolahnya nih, anak-anak kita yang lagi nyari ilmu, semoga Allah berikan tetap hatinya, diterangkan pikirannya, dapat ilmu yang manfaat, yang barokah dunia dan akhirat. Suaminya yang lagi usaha, semoga Allah mudahkan usahanya, membawa rezeki yang halal, yang baik, yang barokah untuk keluarganya. Kita semuanya di sini mudah-mudahan oleh Allah diberikan sehat, nikmat makan, nikmat tidur. Tidur itu harus nikmat. Nikmat duduk dalam majelis ilmu, nikmat dalam mencari ilmunya Allah, dan kenikmatan dalam mengamalkan semua ilmunya Allah. Karena Allah itu yang maha memiliki ilmu. Saya cuma nyampein aja. Ibu-ibu sekalian, Fatihah kita untuk orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita, khususan untuk seluruh para orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, terutama dari keluarga besar Masjid At-Taqwa yang sudah mewakafkan juga tanah ini, khususnya juga untuk orang tua saya, bapak dan juga kakak saya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah terima semua amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang punya hajat apapun di dalam hatinya Allah semoga disebutkan. Semoga Allah ijabah, istajib doana ya Allah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Dan juga untuk saudara-saudara seiman kita yang berada di Gaza, di Palestina, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan semoga segera Allah datangkan pertolongan yang secepatnya. Allah bukakan solusi untuk semua permasalahan, terutama yang ada di dunia ini ya Bu ya. Ala hadinihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf apabila ada yang salah ya Bu. Yang salah-salah itu dari diri saya Bu. Ya. Terima kasih atas kebersamaan mau ditemenin pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.